aku Siti Ainur Rahma, teman-teman di rumah bisa panggil aku Ai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya, kenapa kita sebagai manusia harus bersikap baik, jujur, dan juga sopan sama orang lain? Nah, tentunya itu berkaitan dengan materi yang akan teman-teman aku jelasin, yaitu mengenai materi, pendidikan karakter, dan juga budi pekerti. Yuk, kita simak bareng-bareng. Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan, karakter, dan budi pekerti. Pendidikan karakter ini adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri peserta didik. Nah, nilai ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan gotong royong yang membentuk kepribadian positif dan berintegrasi. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti ini perilaku baik yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan tutur kata seseorang berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dalam norma sosial. Jadi apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar kita menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, menjadi pribadi yang lebih jujur, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang apa? Tentang nilai-nilai utama yang harus ada di pendidikan karakter dan juga budi pekerti. Nah, apa aja sih nilai-nilai utama yang harus ada? Nah, itu ada 6. Pertama, ada jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, sopan santun, dan juga peduli sosial. Karena nilai tersebut itu sangat penting. Nah, bisa kita latih sejak kecil dan juga mulai dari hal-hal yang kecil. Semoga kita semua bisa memiliki pendidikan karakter dan juga budi pekerti yang baik. Budi pekerti membuat sekolah menjadi lebih nyaman, membuat kita memiliki banyak teman, dan pastinya membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Contoh kasus atau drama mini dengan judul Kotak Amal yang Hilang dan bisa dikatakan kejujuran di tengah godaan. Singkat cerita, Rina dan Tony duduk di kelas saat istirahat. Mereka melihat kotak amal OSIS tergeletak di meja guru yang belum diserahkan ke pengurus. Rina pun berkata, "Kita serahkan saja ke Ibu Ranti nanti ya, biar aman." Lalu Tony pun menjawab sambil mengangguk, tapi tampak ragu. "Iya, tapi kayaknya nggak ada yang lihat juga kalau kita ambil isinya." Lalu Tony diam-diam mengambil sebagian uang dari kotak amal dan menyembunyikannya. Rina melihat dan langsung menegur Tony. Ucap Rina, "Tony, itu uang sumbangan buat anak-anak yang butuh. Kamu nggak boleh ambil." Lalu Tony menjawab, "Cuma sedikit kok, nggak akan ada yang tahu." Lalu Rina pun menjawab, "Yang penting bukan orang yang nggak penting orang yang tahu atau enggak, tapi kita sendiri itu tahu salah." Selanjutnya Rina melaporkan ke Bu Ranti. Lalu Bu Ranti berkata, "Tony, ini bukan hanya soal uang, ini soal karakter dan kepercayaan. Apakah kamu ingin dikenal sebagai orang yang tidak jujur?" Ucap Bu Ranti. Tony akhirnya mengaku dan mengembalikan uangnya, serta meminta maaf kepada teman-teman. Rina dan Bu Ranti memaafkan, dan Tony berjanji akan berubah. Kita bisa ambil pesan moral bahwa kejujuran adalah sebagai karakter yang mulia. Godaan yang selalu ada, tapi karakter baik membuat kita kuat dalam mengambil keputusan yang benar. Terima kasih. Nah, kalian semua udah dengerin kan penjelasan dari teman-teman aku? Kesimpulannya, pendidikan karakter itu bukan cuman hal-hal yang tertulis di buku tulis aja, tapi juga cerminan daripada keseharian kehidupan kita.
Maka dari itu sebagai anak muda, kita harus memiliki karakter yang baik, cerdas, dan juga berakhlak mulia.